guys, kembali lagi di podcast kami, podcast matematika bersama saya Erma Lubis dan juga kakak cantik Rizka Laura Nadia. Nah, di sini kita ada dua bintang tamu yang cantik-cantik nih. Yang pertama itu Besti Ezra Febiola. Halo Besti. Halo. Dan kakak kita yang satu, dan Besti kita yang satu lagi yaitu Suryani. Hai Kak Suryani. Halo. Hai, apa kabar nih? Gimana nih kabarnya kakak-kakak? Baik. Baik juga sih. Iya, puji Tuhan. Nah, di sini kita punya slogan matematika karena podcast ini podcast matematika, pasti ada slogannya dong. Itu mudah ilmunya, besar manfaatnya. Jadi kalau kalian bilang salah matematika, dijawab mudah ilmunya, besar manfaatnya. Oke, Kak? Oke. Nah, salah matematika, mudah ilmunya, besar manfaatnya. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas apa aja, Kak Friska? Kita akan membahas tentunya itu tentang matematika. Ada juga apa saja sih yang kita pelajari di matematika? Manfaat kita belajar matematika untuk apa tuh, Kak? Nah, dan ada juga pembahasan yang lain-lainnya. Nah, sebelum kita mulai podcast kita nih, Kak, kita tanya dulu nih sama besti-besti kita, apa aja sih kesibukannya? Nah, untuk Ezra, apa sih kesibukannya? Kalau untuk saya sih kesibukannya kali ini nggak ada. Paling ya kuliah sebentar lagi kan udah mau UAS, paling persiapan untuk UAS doang gitu. Oh, cuma belajar untuk mempersiapkan UASnya ya? Iya, belajar materi-materi yang lewat ya, Kak? Nah untuk Kak Suryani nih, apa nih kesibukannya? Ya kalau saya sih palingnya ngerjain tugas, apalagi kan tugas kita ini saring sangat banyak ya, dan persiapan untuk UAS juga sih, dan yang sekarang kan mau Natal ya, persiapan untuk Natal juga sih, itu aja saat ini. Oh, apalagi di Unimed ada 6 tugas KKN ya, Kak? Mau nanya nih, buat besti-besti berdua, ada nggak di sini yang kuliah sambil kerja gitu? Kalau saya sih nggak ada gitu ya kan, nggak bisa gitu menentukan waktunya. Kalau kuliah sambil kerja, apalagi kan kuliah kan kita juga udah banyak waktunya buat dari pagi sampai sore gitu ya kan. Jadi kerjanya itu disisihkan waktunya itu kurang gitu. Kalau buat saya ya. Nah, kalau untuk Besti Suryani? Kalau saya sih juga enggak ya, sebenarnya dulu sih pengen, cuman kan kuliah aja suka keter dengan tugasnya, apalagi sambil kerja kayaknya enggak dulu deh, enggak sanggup. Oh, jadi nggak ada Susah yang gitu membagi waktunya kan? Iya, jadi nggak ada nih ya yang sambil kuliah sambil kerja. Karena juga kita ini kan kuliahnya ada yang pagi juga, ada yang siangnya, terus tugas-tugas dikerjakan malam, seperti itu ya. Iya, apalagi kan dosen sekarang kan waktunya kadang nggak ada yang bisa pagi jadi pindah ke siang gitu, ada yang pindah ke malam gitu ya kan. Jadi kita juga nggak bisa ngatur waktunya. Nah, seperti itu ya, Kak. Biasa dosen, selalu Iya. benar. Nah, alasan kakak-kakak ini kalau boleh tahu nih alasannya memilih prodi pendidikan matematika itu apa sih? Pasti memiliki alasan tertentu, alasan kuat untuk masuk di matematika. Ada nggak alasannya? Kalau alasan sih kenapa milih pendidikan matematika di prodi ini, ya karena kayak lebih suka aja gitu menghitung daripada kita menghafal ya kan, lebih jenuh. Jadi kalau saya sih lebih suka menghitungnya gitu. Jadi makanya saya memilih prodi pendidikan matematika gitu, Kak. Oh, mantap sekali ya, Kakak. Ya, biasanya kalau orang-orang itu menghindari hitung-hitungan ya. Mantap kali. Bagaimana nih Kak Suryani? Apa alasannya? Kalau aku sih dari dulu itu udah suka sekali sama matematika, apalagi kan pada zamannya sekolah itu nilai matematika saya itu selalu unggul. Dan kakak saya juga kebetulan ngambil jurusan matematika dan dia juga senang sekali saya lihat. Jadi saya juga ikut-ikutan sih.
begitu aja alasan saya masuk prodi matematika. Wow, berarti ngikut kakak ya, kakaknya happy sekali dengan pelajaran matematika, begitu juga dengan Suryani ya, dengan Besti Suryani. Nah, di prodi matematika apa aja sih yang dipelajari? Apakah cuma mempelajari matematika aja atau ada mata kuliah lain yang tidak bersangkutan dengan matematika nih? Besti-besti berdua. Kalau di prodi matematika kan kita ya tahu lah kalau kuliah kan nggak harus jurusannya itu yang dipatokan untuk jadi bidangnya kan, pasti ada bidang lain gitu, seperti kayak di pendidikan matematika ada juga belajar fisikanya, kimianya pada awal-awal, tapi kalau untuk matkul matematikanya sendiri itu pasti dari awal itu bertahap gitu, dari yang mudah sampai yang kesulitnya. Contohnya kayak dasar-dasarnya dulu gitu kita pelajari. Baru lalu kita juga kan pelajaran untuk pendidikan matematika juga kan difokuskan kepada pendidikannya. Jadi cara kita mengajar, bahan ajarnya gitu. Kita juga diajarkan di situ. Jadi nggak hanya menghitung-hitung doang gitu. Betul banget tuh. Belum lagi nanti kita diajari tentang psikologi pendidikan. Nanti kita tahu tuh dengan gestur siswa itu sebagaimana, kita diajarin seperti itu. Yang nggak muluk-muluk tentang matematikanya juga sih. Wow, berarti banyak Iya, sekali untuk ya. pendidikan matematika juga gitu ya kan, Kak? Berarti di prodi matematika ini luas gitu ya kan? Iya, berarti banyak juga ya yang dipelajari di prodi matematika ini, bukan cuma matematikanya doang. Karena yang lain-lain itu, orang-orang yang lain itu biasanya mengatakan kalau di pendidikan matematika itu pasti belajar matematika, terus hitung-hitungan. Ya memang sih nggak lari dari hitung-hitungan ya. Berarti matematika ini peranannya sangat luas ya Kak, bukan hanya membahas matematika aja, seperti yang Kakak bilang, yang Besti Esra bilang tadi, ada fisikanya, ada kimianya, ada biologinya juga. Dan kita diajari tentang media-media pembelajaran gitu ya Kak ya. Cara kita ngajar ke siswanya gimana, karena iya. kita kan pendidikan matematika nih Kak. Wow, mantap sekali ya prodi kita ini, prodi matematika ini ya. Iya, Kak, betul sekali, Kak. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, manfaat selama belajar matematika itu untuk Kakak sendiri apa sih? Untuk Besti Ezra nih mungkin? Untuk manfaatnya ya, Kak, untuk manfaat kita belajar matematikanya gitu. Kalau untuk saya sendiri sih banyak sih manfaatnya untuk kita ke depannya ya kan. Karena kan apalagi matematika kan ilmunya ilmu netap gitu. Jadi umum dia untuk dipakai kemana aja pun dia bisa gitu. Karena kan berhitung itu kan pasti kita memakainya di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kayak misalnya kita mau berbelanja gitu. Ya kita pasti memakai ilmu matematika berhitung gitu. Jadi matematika ini sebisa mungkin kita terus berlatih gitu agar kita bisa terbiasa dalam berhitung, ataupun kita juga bisa lebih cepat untuk menghitung sesuatu gitu. Jadi lebih teliti kita gitu. Iya, berarti kita dengan belajar matematika kita bisa lebih teliti ya, apalagi pada kehidupan sehari-hari. Iya Kak, bisa lebih teliti lagi gitu. Oh iya. Nah, bagaimana nih dengan Besti Suryani? Manfaatnya di matematika itu apa aja? Ya sama aja sih kayak Ijra tadi kan, kalau belanja lebih teliti. Apalagi kan anak matematika itu pada jago nawar ya kan. Apalagi anak matematika itu juga benar-benar konsisten menurut aku. Kalau dia milih itu ya harus itu. Kalau dia begini harus begini. Karena anak matematika itu selalu pasti gitu menurut aku. Ya kan? Apalagi jago ilmu pasti ya kan Kak. Nah iya, apalagi dengan diskonan langsung cepat nih anak matematika menghitung ya. Ada diskon segini langsung cepat. Langsung encer tuh. Iya, nggak perlu lagi gitu. kan, nggak perlu lagi naik-naik ke petugasnya. Bang ini diskonnya dipotong ya kan gitu. Bisa ngitungnya sendiri ya kan. Iya, benar sekali nih. Kan ada tuh orang-orang kan berpikiran, wah anak matematika pasti pinter nih, jago ngitung nih. Bagaimana perasaan besti-besti berdua nih menanggapinya gitu?
Perasaannya gimana dibilang seperti itu? Kalau saya sih sebenarnya senang-senang aja sih. Menurutku kan biar aja mereka berpikir seperti itu. Soalnya mereka sebenarnya nggak tahu kita pusingnya bagaimana dalam menghadapi matematika ini. Apalagi kan saat ini kan kita juga masih belajar ya kan. Ilmu kita juga belum banyak. Ya kita juga belum jauh beda sih sama mereka. Makanya kadang kalau mereka bilang, wah anak matematika nih pada pintar ya, amin. Gitu aja sih. Wah, diaminin ya Kak. Biar betulan pinter gitu. Iya, pas sekali tuh. Saya juga kayak gitu. Sekalian juga ya kan, yang nanya itu biar lebih berlatih lagi soalnya gitu, lebih mengingat. Misalnya dia tuh menanya yang kita nggak tahu, jadi kita bisa cari tahu gitu sendiri gitu. Wow, Ya, positif tinggi sekali ya Kak. Kalau saya dibilang seperti itu sih, kayak prodi-prodi yang lain kalau ada tugasnya matematika kayak gitu, Pasti dikasih minta sama tolong. saya, iya, minta tolong. Wah, anak matematika udah pasti tahu nih, jadi minta tolong. Sebenarnya bagi saya sih itu kayak itu ya, kayak beban gitu ya Kak. Beban harus ngerjain soal-soal Sebenarnya kita juga mereka. nggak tahu, ya kan? Nggak tahu juga kita jawabnya. Tapi gara-gara disuruh ya harus kita cari. Iya benar sekali tuh. Apalagi mereka minta tolong banget kayak gitu ya Kak ya. Nah, tantangan selama belajar matematika itu apa aja sih Kak yang Kakak alami? kalau untuk tantangannya sih ya paling soal-soalnya aja gitu ya, makin lebih rumit, lebih sulit gitu ya kan. Jadi kita semakin tertantang untuk menjawab soal-soal itu gitu. Beda gitu soal kita waktu sekolah, waktu kuliah gitu kan, itu tantangannya kan. Iya, soal untuk SMA sama untuk soal kita sekarang kan udah beda gitu. Jadi semakin kita lebih dewasa, ya semakin kita lebih jurusannya lebih naik semester, semakin lebih sulit gitu. Wah, kalau di jawaban Kak Ezra. Betul banget tuh. Soal-soalnya semua buat kepala pusing. Tapi kalau misalnya kan kita dapat menjawab soal itu, wow, hati kita senangnya kayak Ya dapat uang berbunga-bunga gitu, hari, kayak 1 miliar dapat gitu ya kan. Iya, Iya, bukan itu Kak. dan kakak-kakak kalau udah nyelesain satu soal yang sulit itu nanti jadi ketagihan nggak sih? Kayak pengen mencoba soal yang baru lagi. Iya Kak, tapi kalau misalnya nggak dapat tuh ya kesel gitu dalam hati, jadi nggak mau dikerjain gitu. Udah Waduh. dicari ya kan jawabannya, tapi nggak dapat juga ya kesal sendiri sih. Tapi Tapi tetap kalau udah dapat penasaran gitu ya kan. Ih, harus bagaimana nih biar bisa dapat gitu ya kan Kak. Iya. iya betul Kak. banget tuh. Kasih pikiran. Luar biasa matematika ini. Wow, wah sekali ya matematika ini ya Kak. Nah, kan di pendidikan matematika ini beda banget ya dengan jurusan-jurusan lain seperti ekonomi. Kalau ekonomi kan nanti untuk kedepannya itu akan jadi pebisnis atau buka usaha seperti itu ya Kak. Tapi kalau di matematika ini biasanya dari pendidikan matematika pasti jadi guru. Nah, untuk kedepannya orang kakak akan menjadi apa sih? Apakah harus tetap menjadi guru ataukah ada bisa ke tempat lain gitu? Atau mau pekerjaan lain, cita-citanya lah. Besti Ezra Nah, mungkin? kalau misalnya untuk jurusan pendidikan matematika ini kan luas gitu. Kita bisa kemana aja, bisa jadi bank atau pengusaha juga bisa gitu. Nggak harus jadi guru juga ya kan. Kalau untuk saya sih untuk memilih pendidikan matematika memang iya untuk menjadi seorang guru untuk kedepannya, untuk mengajar pendidik gitu. Wow, Mulia sekali. ya mulai sekali ya mau jadi guru ya Kak. Kalau Besti Suryani? Kalau saya sih nggak pengen jadi guru. Kalau dibuat dalam hidup saya itu guru itu adalah pilihan terakhir. Wow. Jadi pengen Saya jadi apa? bercita-cita jadi pengusaha. Saya pengen jadi pengusaha. Soalnya kan pendidikan matematika ini bisa juga loh jadi pengusaha. Soalnya yang seperti teman kita Ijra tadi bilang bahwa pendidikan matematika ini nggak mulu-mulu jadi guru, bisa kerja bank, pengusaha, kantoran, semua bisa. Soalnya kan matematika ini ada ilmu dasar. Jadi kalau bisa lebih ngapain sih harus jadi guru gitu menurut saya.
Luas Bukan banget berarti tentang guru nggak matematika. mulia ya, tapi kan banyak pekerjaan yang lain juga. Oh, Iya, netral gitu kan, Kak. Dia jurusannya netral dia. oh iya ya, karena matematika ini luas banget ya Kak ya. Bukan cuman di gurunya aja, bisa jadi yang lain-lain, pengusaha, Iya. bank. Iya, beruntung sekali kita mau membuat podcast ini. Jadi kita tahu kalau matematika itu bukan cuman gurunya aja, bukan jadi untuk guru aja ya Kak ya. Bisa Ya, juga betul. jadi di bank, pebisnis juga. Nah, pesan-pesan dari Kakak nih untuk teman-teman yang mungkin nanti gabung untuk ke prodi matematika apa sih? Karena sebentar lagi kan akan ada penerimaan mahasiswa baru nih. Nah, untuk pesan-pesan Kakak untuk mereka itu apa? Besti Ezra, apa nih pesan-kesannya buat yang mau gabung di matematika? Kalau pesannya sih ya buat siswa-siswa yang ingin mencoba masuk ke prodi pendidikan matematika ya memilih jurusannya itu harus ya benar-benar gitu sesuai dengan minatnya biar kita juga menjalaninya asik gitu, nggak monoton. Jadi kita ngikutinya juga sesuai dengan minat kita juga mengerjakan sesuatunya itu dengan niat kita gitu. Wow, pesannya bagus sekali ya Kak. Mendalam gitu Iya, ya. mendalam sekali ya. Nah, untuk Besti Suryani nih, apa nih pesannya untuk teman-teman yang menonton podcast kita ini? Dan yang ingin masuk ke matematika tentunya. Menurut saya sih yang dikatakan teman Hijrah itu benar. Apalagi kan terkadang kan teman-teman atau adik-adik kita itu kan pengen masuk jurusan kita tapi takut. Mereka bilang matematika itu seram, tugasnya banyak, apalagi kan ke kampus kita, ke jurusan kita. Sebenarnya sih kalau tugas itu semua jurusan juga pasti banyak. Tapi kan kalau matematika itu apalagi dinikmatin pasti seru. Apalagi kan matematika itu banyak loh, menyenangkan. Matematika bisa buat puisi, bisa buat apapun yang kita mau. Jadi kalau mereka mau masuk matematika, wow, sungguh luar biasa dan pasti menyenangkan menurut saya. Nah, iya ya Kak. Dan di matematika itu bukan sulit-sulit banget ya, karena kita belajar dari dasarnya dulu. Karena kalau kita udah tahu dasarnya, pasti tahu untuk selanjutnya ya Kak. Menyelesaikannya ya. Dan juga di matematika itu banyak sekali pelajaran yang kita dapat karena berhubungan pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk kakak-kakak ini untuk pesan-pesan untuk teman-teman yang sesama belajar di prodi matematika apa nih? Untuk sesama pelajar yang ada di prodi matematika. Kalau dari saya ya semangat aja, semangat. Bentar, apalagi kan kalau jurusan kita sebentar lagi pasti bakalan alumni lah. Jadi tetap semangat. Ya, Terasa bentar lagi mau tamat, 2 tahun lagi mau tamat. kalau masalah tugas itu ya anggap aja santai-santaikan aja gitu ya kan. Kalau kita bahagia ngerjain tugas itu pasti siap. Ya jangan terlalu stres, bawa happy aja, gitu aja sih. Kalau dari saya. Iya Kak ya. Nah, kita juga nggak boleh terlalu dipikirkan kali nanti jadi stres ya kan Kak. Tugas-tugasnya banyak gitu. Apalagi deadline-nya kita ngerjainnya pas deadline ya kan Kak. Nah, ada tantangan sendiri tuh waktu deadline-nya kan. Nah, Tapi sih banyak juga sih teman kita yang ngerjakannya jauh dari deadline. Kita aja sih yang ngerjakannya. betul Iya, banget. sesuai deadline juga ya kan Kak. Yang penting nggak telat ya kan Kak. Iya, benar Sampai banget. jam sebelum dikumpul misalnya. Nah, udah selesai nih, kita udah di penghujung podcast nih. Terima kasih untuk Kak Ezra dan juga Kak Suryani yang udah bersedia kami undang di podcast matematika ini. Sebelum kita akhiri nih ya kan kakak-kakak besti berdua podcast kita ucapkan dulu slogan matematika kita tadi. Apa tadi Kak? Slogan matematika kita? Mudah ilmunya, besar manfaatnya. Ya, ikutan ya kakak-kakak besti berduanya. Salam matematika. Mudah ilmunya, Besar manfaatnya. Yeay. Terima kasih.
Sama-sama. Bye-bye. Matematika adalah suatu ilmu yang mengajarkan tentang sebuah kepastian tanpa adanya keraguan karena melalui pembuktian.